Jadi ini saya ingin berbagi pengalaman pembuatan KTI, karya tulis ilmiah, untuk kompetisi lomba ya. Jadi untuk kompetisi lomba atau simposium guru. Nah, awal mula berkenalan dengan lomba atau kompetisi guru dan KTI ini saya peroleh saat diseminasi Ikatan Guru Indonesia ya, IGI Kabupaten Bandung Barat. Nah, saat diseminasi IGI ini ya, saya diberikan penjelasan mengenai kompetisi lomba-lomba guru gitu ya oleh Pak Cece, ini Pak Cece Sutia ya, sebagai ketua IGI Bandung Barat. Kemudian juga ada Ibu Maya ya. Nah, Bu Maya ini beliau mengikuti ITSF ya. Nah, kemudian juga ada penulis buku ini Pak Idris Apandi. Nah, ya. Nah, dari situ saya baru mengenal gitu ya tentang seperti apa penulisan karya tulis ilmiah dan juga apa saja lomba atau kompetisi yang bisa diikuti oleh guru. Apa saja jenis-jenis karya tulis ilmiah? Jadi, karya tulis ilmiah itu bisa berupa penelitian kualitatif ya, bisa juga penelitian kuantitatif, bisa juga pengalaman terbaik atau best practice, dan ada juga R&D atau research and development. Ada beberapa link lomba atau kompetisi atau simposium untuk guru ya. Nah, yang pertama itu di Keshar Lindung. Ini ada Keshar Lindung untuk pendidikan menengah ya dan khusus. Kemudian ada Keshar Lindung untuk pendidikan dasar. Nah, Keshar Lindung ini singkatan dari Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan Guru ya. Nah, jadi kita bisa akses ke portal tersebut. Bisa juga dari P4TK IPA ya. Lalu ada juga dari Pustekom, yaitu simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya saya beri contoh untuk portal Keshar Lindung. Silakan login terlebih dahulu, kemudian nanti klik di bagian kegiatan, kemudian tinggal pilih. Kemudian saya ingin berbagi, jadi seperti apa sih contoh gitu karya tulis yang saya buat ya. Nah, sebelum ke karya tulis, jadi pertama itu dalam lomba-lomba atau kompetisi itu biasanya diberikan dulu panduan. Jadi panduan mengenai lomba. Contohnya lomba inovasi pendidikan karakter. Jadi ini pedoman kegiatan lomba inovasi pendidikan karakter pada tahun 2016. Jadi ini pertama kali saya mencoba untuk menulis karya tulis ilmiah ya. Nah, di sini ada daftar-daftarnya, kemudian ini pendahuluan ya dan lain sebagainya, hasilnya, sasarannya, kemudian mekanismenya di sini seperti apa ya. Jadi pertama itu ada surat edaran. Nah, kemudian kita mengirimkan proposal. Nah, jadi nanti setelah dikirimkan proposal itu akan ada pemilihan calon peserta BIMTEK melalui seleksi proposal. Nah, disinilah kita perlu menulis ya proposal atau karya tulis ilmiah itu yang nantinya akan membuat juri memilih kita gitu. Sehingga selanjutnya nanti kita akan mengikuti BIMTEK. Nah, dari BIMTEK tersebut maka itu akan dipilih kembali untuk menjadi juara ya. Juara 1, 2, 3. Nah, kemudian ini prosesnya, hasilnya seperti apa, kemudian persyaratannya ya. Nah, memang di kompetisi lomba atau simposium ini persyaratannya itu
bisa guru SMA, SMK, baik PNS maupun non-PNS, tapi sudah memiliki NUPTK. Itu. Kemudian ini bentuk penghargaannya, ada 6 guru. 6 guru itu dari 2 bidang ya. Jadi SMA itu juara 1, 2, 3, SMK itu juara 1, 2, 3. Waktu pelaksanaannya ini bisa dilihat. Ini rancangannya. Nah, yang paling penting ini sistematika proposal ya. Jadi triknya itu kita ikuti apa yang diminta oleh panitia atau yang diminta oleh juri. Jadi harus diikuti ya. Tidak boleh kita punya ide sendiri atau kreatif ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita ikuti saja panduannya. Pertama, judul harus menggambarkan masalah yang terjadi dan solusi terhadap masalah tersebut. Ditulis dalam kalimat yang singkat. Nah, yang saya tahu dulu ketika saya diajarkan oleh Bu Lilia Sari dulu ya, pembimbing saya itu, beliau menyebutkan bahwa judul itu maksimal 15 kata. Kemudian latar belakang. Nah, dalam latar belakang menjelaskan situasi terakhir yang terjadi di sekolah atau kawasan di tempat pengusul bekerja atau berdomisili. Kemudian, apa kira-kira solusi terhadap masalah tersebut? Lalu ada rumusan atas inovasi yang ditawarkan. Nah, berarti Bapak Ibu, inovasi ini adalah suatu hal yang akan kita lakukan yang berbeda dari sebelumnya, ya. Nah, jadi mungkin orang lain sudah melakukan, tetapi ada yang berbeda dari kita. Misalnya begini, kalau orang lain sudah melakukan STEM gitu ya. Nah, tapi kita itu mengadakan suatu sedikit perubahan di STEM tersebut yang biasanya berupa outputnya itu ada produk gitu ya. Nah, kita di sini ditambahkan sampai ke wirausaha misalkan, atau apa, ada hasil berupa misalkan apa ya, penjualan online. Nah, gitu. Pokoknya ada yang berbeda dari hal-hal yang sudah terjadi dan biasa di sekitar kita. Itu yang disebut dengan inovasi ya. Nah, kemudian tujuan disebutkan dengan ringkas, apa tujuan yang ingin dicapai dan inovasi yang ditawarkan. Manfaatnya apa? Sumber daya pendukungnya, alur pikirnya. Nah, itu mungkin ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang saya buat ya. Nah, jadi ini contoh proposal ya untuk inovasi pendidikan karakter bangsa. Jadi kita buka portal tadi Kesarlindung PGDikmen ya. Kemudian nanti ada kegiatan. Nah, di kegiatan itu dipilih ada inovasi pendidikan karakter. Nah, kemudian nanti kita klik, kemudian kita daftar ya. Itu pertama kali saya mencoba. Nah, kemudian saya mengikuti panduan yang ada dalam surat edaran tadi ya. Nah, kemudian ini judul yang saya ini kan ajukan ya. Ini judul yang saya ajukan, peningkatan karakter, disiplin dan kerja keras siswa dengan metode mager seblak pada mata pelajaran kimia. Memang saya buat penasaran ya. Jadi apa sih mager seblak itu? Nah, jadi latar belakangnya itu berdasarkan data nilai UN Kimia tahun 2016 di Semen 2 Padalarang, itu rata-rata UN Kimia jurusan IPA itu 50,45. Salah satunya itu diakibatkan dari kurangnya penugasan konsep siswa pada materi kimia. Nah, konsep-konsep materi kimia itu dapat dikuasai dengan cara berlatih soal-soal kimia ya. Nah, tapi di sisi lain, berdasarkan pengamatan itu, siswa-siswa jurusan IPA itu kurang berlatih mengerjakan soal-soal kimia dan cenderung mengeluh ya. Jadi mereka cenderung mengeluh saat guru memberikan latihan soal. Nah,
Hal tersebut merupakan indikasi bahwa karakter kedisiplinan dan kerja keras siswa harus dilatih dan ditingkatkan, ya. Nah, di sini juga saya mengangkat ada kearifan lokal masyarakat Bandung Barat, yaitu kata-kata blek tamblek sabelegedeg, yang artinya dalam membuat dasar pondasi itu harus kuat, jangan sampai tersapu oleh rintangan, halangan, dan angin, harus kokoh serta tangguh berdiri tegak. Jadi dalam pembelajaran kimia berarti penguasaan konsep kimia itu diperoleh jika pembelajaran dilakukan dengan semangat tinggi, tekun, mengerjakan tugasnya, kemudian tetap kokoh menghadapi rintangan yang mengganggu selama proses pembelajaran. Nah, ini jadi saya sampaikan latar belakangnya gitu ya. Nah, mereka merasa tidak siap dengan tugas yang banyak dan harus mengerjakannya secara mandiri serta kurang mampu dalam mengatur waktu, ya. Nah, itu ya, padahal kedisiplinan dan kerja keras itu salah satu penentu karir dalam dunia industri karena di wilayah Padalarang itu wilayah industri dengan berbagai bidang mulai dari industri kecil hingga industri besar ya, banyak pabrik-pabrik di sini gitu. Jadi penulis berencana melakukan inovasi pembelajaran kimia berhubungan dengan karakter. Namanya yaitu mager seblak yang merupakan kependekan dari mari bergerak, selesaikan berbagai latihan soal kimia. Nah, jadi kalau anak-anak sekarang itu mager itu malas bergerak, nah kalau saya diganti, ayo positif, mari bergerak. Dan ada yang terkecil yaitu mendapatkan 15,00. Rumusan inovasinya ya, mager seblak ini memang dapat ide dari istilah mager anak-anak sekarang ya, kids zaman now. Mereka bilang itu malas gerak gitu ya. Nah, kemudian seblak itu jajanan ya, Bapak Ibu yang in kan, jajanan yang disukai anak-anak bahkan kita juga senang. Nah, itu seblak. Nah, tapi saya buat kepanjangannya yaitu selesaikan berbagai latihan kimia ya. Nah, kemudian nanti rencananya itu saya menggunakan media Edmodo juga ya. Jadi nanti dalam Edmodo itu siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal kimia secara mandiri ya. Nah, kemudian nanti menyiapkan juga buku diberi nama deposit nilai. Nah, setelah itu, jika siswa belum selesai mengerjakan latihan soal 1, maka siswa tidak dapat mengerjakan latihan soal 2 dan begitu seterusnya. Jadi ada prasyaratnya. Nah, selain itu penulis juga menyediakan penghargaan berupa nilai ekstra atau tanda bintang bagi 5 orang pertama yang berhasil menyelesaikan setiap latihan soal terlebih dahulu ya. Jika terkumpul sebanyak 3 buah, maka siswa menukarkan dengan hadiah yang telah dipersiapkan. Nah, itu tadi rumusan inovasinya. Tujuannya meningkatkan karakter kedisiplinan dan kerja keras siswa, khususnya di Sema 2 Padalarang, menumbuhkan semangat kompetisi antar siswa dalam pembelajaran kimia, dan 3, meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi kimia. Nah, manfaat itu dibagi menjadi 3, ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Kalau jangka pendek, maka metode ini atau inovasi ini antara lain sebagai variasi pembelajaran kimia sehingga terjadi peningkatan karakter kedisiplinan. Nah, untuk jangka menengahnya berarti dengan adanya inovasi ini maka peningkatan penguasaan konsep siswa itu lebih baik lagi sehingga meningkat pula rata-rata nilai UN-nya ya, khususnya pada mata pelajaran kimia. Nah, jangka panjangnya dengan inovasi ini mudah-mudahan dapat membangun karakter generasi penerus bangsa yang memiliki kedisiplinan dan kerja keras tinggi sehingga mampu bersaing pada era globalisasi ini. Sumber dayanya ada administrasi guru berupa RPP-nya, kemudian ada instrumen penilaiannya, ada bukunya deposit nilai, kemudian ada medianya ya, kemudian komputer atau Android untuk aplikasi Edmodo, jaringan internet atau WiFi, dan sumber daya manusianya. Alur pikirnya. Nah, alur pikirnya itu pertama
dipaparkan dulu. Jadi sedikit apa yang menjadi motivasi saya sebagai penulis mengadakan inovasi ini ya, yaitu berdasarkan pengamatan penulis ya, pengamatan saya di Seman 2, kemudian juga ada beberapa penelitian atau literatur yang mendukung ya. Salah satunya itu yang dilakukan oleh Dr. Randa Endang Wahyu ini ya di SMA Negeri 11 Surabaya pada materi stoikiometri. Jadi berdasarkan hasil penelitian beliau itu latihan-latihan yang struktur dan sistematis ya itu dilakukan dari soal-soal mudah menuju soal-soal yang sulit. Kemudian juga dari metode drill berarti latihan-latihan soal oleh Kusoro Sidik dan kawan-kawan di SMA Negeri 1 Brebes. Nah, metode drill adalah metode pembelajaran yang lebih ditujukan agar siswa cepat dan cermat menyelesaikan soal. Sehingga berdasarkan referensi tersebut maka saya berencana menerapkan mager seblak untuk meningkatkan kedisiplinan dan kerja keras. Nah, lalu kita rangkum ya. Rangkumnya langsung mulai dari latar belakang ya, berarti pada tahun 2016 itu masih di kategori D nilai UN-nya dan motivasi siswanya masih kurang dalam mengerjakan latihan soal kimia, sehingga saya mengadakan inovasi yaitu mager seblak ya. Dengan metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan perolehan nilai UN. Nah, itu yang pertama mengenai inovasi karakter bangsa. Alhamdulillah di tahun 2016 saya mengikuti BIMTEK awal. Jadi kalau di inovasi karakter bangsa itu ada 2 kali. Yang pertama itu disortir dulu ya dari proposal yang masuk, kemudian ikut BIMTEK. Nah, di BIMTEK itu nanti kita akan diberikan bimbingan dari beberapa narasumber dari dosen UI, kemudian ada juga UGM, kemudian UNY gitu ya. Nah, mereka itu memaparkan beberapa materi ya, terutama mengenai karakter, pendidikan karakter. Nah, selanjutnya di BIMTEK itu kita harus menuliskan rencana tindak lanjut. Jadi, proposal ini kita terapkan ya. Nah, seperti apa? Nah, setelah diterapkan itu nanti ada laporan ya yang harus dibuat. Nah, setelah membuat laporan kemudian mengirimkan kembali, jadi segala sesuatunya tugasnya itu dikirimkan secara online ya Bapak Ibu di portal tadi Kesar Lindung PGDikmen. Hanya mungkin ketika BIMTEK itu saja kita melakukan tatap muka. Nah, setelah laporan tersebut terkumpul nanti akan dipilih kembali. Dipilih kembali itu 100 orang ya. Jadi 100 orang yang akan ke Jakarta. Nah, jadi 100 orang itu masuknya ke finalis ya. Nah, di tahun 2016 alhamdulillah saya masuknya ke ini apa sih BIMTEK awal ya. Jadi 200 peserta. Nah, tapi di tahun 2017 itu alhamdulillah saya bisa masuk hingga finalis 100 besar, bahkan mengikuti perayaan Hari Guru Nasional ya. Nah, alhamdulillah ini saya mewakili Jawa Barat bersama 7 teman yang lainnya. Itu kami menjadi undangan. Saat itu Pak Menteri adalah Pak Muhajir ya. Nah, kami di sini diminta untuk hadir dalam perayaan Hari Guru Nasional yang bertepatan pada tanggal 25 November 2017. Nah,